Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Juruf Luffy menjadi kemampuan pamungkas yang berhasil membuat Luffy bisa mengalahkan Kaido. Ya, itu benar-benar kemampuan yang bisa dikatakan overpower, yang bahkan membuat makhluk terkuat Kaido seperti mainan. Lalu mengenai power up apa aja yang didapatkan oleh Jirvif itu sudah pernah Mimin bahas, dan Mimin berhasil menemukan 10 power up. Ya, jika penasaran power up apa aja itu bisa nakama tonton pada video yang ini. Nah, selanjutnya pada video ini Mimin akan membahas mengenai kemampuan selanjutnya yang akan dikuasai oleh Jirvif Sun God Nika ini, yang tentunya kemampuan itu akan berguna untuk melawan musuh-musuh Luffy selanjutnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai pembahasannya. Kemampuan pertama adalah mengoptimalkan efek pengaruh terhadap lingkungan. Nah, konsep awakening yang pertama kali diperkenalkan adalah mempengaruhi lingkungan, yaitu seperti yang digunakan oleh Doflamingo. Ketika itu Dovi benar-benar membuat tanah, bangunan, dan juga reruntuhan Dressrosa menjadi benang, lalu menggunakan benang-benang itu untuk menyerang Luffy. Tentunya sambil mengalirkan haki, sehingga terbentuklah power serangan yang kuat dari benang milik Dovi itu. Kemudian yang kedua adalah Katakuri. Dia menggunakan awakening dan mengubah lingkungannya menjadi mochi. Nah, setelah menggunakan teknik awakeningnya, mochi dari Katakuri bisa menangkap Luffy dan bahkan membuat Luffy terperangkap. Dari dua contoh di atas dapat kita lihat jika Doflamingo dan Katakuri tidak hanya mengubah lingkungannya saja, tetapi memanfaatkan sifat yang terjadi, sehingga bisa digunakan untuk sebuah teknik serangan yang berguna bagi mereka. Kemudian untuk kemampuan awakening Luffy ternyata bahkan memiliki jenis kemampuan yang lebih tinggi daripada hanya mempengaruhi lingkungan saja, yaitu bisa mempengaruhi tubuh lawannya. Hal itu bisa kita lihat dari kemampuan Luffy untuk mengubah tubuh Kaido menjadi karet. Ya, hal itu memang mantep sih dan kelihatan kocak sesuai dengan karakter Sang God Nika. Tapi terlepas dari itu, Luffy sepertinya belum bisa memaksimalkan kemampuan pengaruh terhadap lingkungan ini seperti yang dilakukan oleh Doflamingo dan juga Katakuri. Jadi intinya Luffy belum bisa menggunakan karetnya sebagai alat untuk menyerang secara aktif, dan juga belum bisa menggunakan karetnya untuk bertahan dengan baik. Untuk kemampuan bertahan ini Mimin hanya melihat sekali Luffy menggunakan itu, yaitu untuk menahan Borobritnya Kaido dan melemparnya kembali ke arah Kaido. Padahal jika bisa menggunakan karet untuk bertahan, seharusnya Luffy bisa menahan beberapa serangan Ramei Hake dari Kaido menggunakan lingkungan yang sudah berubah menjadi karet. Ya, simpelnya gini, bagaimana jika Luffy bisa menggerakkan karet yang ada di tanah, seperti Doflamingo bisa menggerakkan benang, dan juga seperti Katakuri bisa menggerakkan tanah mochinya. Tentu kemampuan ini akan lebih berguna daripada hanya mengubah lingkungan menjadi karet tapi tidak memanfaatkannya. Nah, selanjutnya Mimin tertarik pada kemampuan Green Bull yang bisa dikatakan mirip dengan awakeningnya Doflamingo. Green Bull bisa memunculkan akar-akar dari tangannya dan kemudian mengubah lingkungan yang tandus menjadi hutan belantara. Lalu dia juga menggunakan ujung lancip dari akarnya itu untuk menyerang. Ya, sama kan dengan Doflamingo yang menggunakan ujung lancip dari kumpulan benangnya. Jadi sepertinya ketika bertarung dengan Green Bull nanti, Luffy akan bisa memaksimalkan kemampuan mengubah lingkungan ini, hingga Luffy pun akan bisa bertarung sambil mengendalikan lingkungan karetnya. Bayangkan jika Green Bull mau nyerang Luffy pakai akar-akar yang lancip itu, tapi Luffy bisa menggerakkan tanah karet dan melindungi dirinya, dan mungkin juga bisa menggunakan karet untuk memperangkap Green Bull. Kayaknya bakal rame banget tuh pertarungannya jika bisa saling mengendalikan lingkungan seperti itu. Oke, itu adalah kemampuan pertama yang masih bisa dikembangkan oleh Luffy. Lalu untuk kemampuan kedua akan berkaitan dengan kemampuan api. Dalam hal ini adalah api matahari. Ya, jika kita cermati cerita arc baru ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya api. Ya, banyak hal yang berbau api sudah muncul, mulai dari beberapa orang yang punya kemampuan elemen api, misalnya Kaido, Kinemon, King, dan lain-lain.
Lalu pertempuran Onigashima juga dilakukan pada malam festival api. Kemudian api juga telah membakar kastil Oden dan juga kastil Onigashima. Hingga Reizo telah mempersiapkan air yang banyak untuk mengatasi masalah api ini. Oh iya, untuk Reizo sendiri ternyata kan sudah melakukan pertarungan yang unik melawan Fukurokuju, yaitu saling bertahan dari api. Nah, selanjutnya kita akan fokus kepada Luffy. Nama Luffy pada wujud awakeningnya adalah Sangat Nika, dan nama itu berkaitan dengan matahari, dan matahari itu punya hubungan juga dengan api. Contoh simpelnya gini deh, para nakama pernah nggak mencoba membuat api menggunakan panasnya matahari memakai kaca pembesar? Ya tentu pernah dong. Nah, dari hal sederhana itu bisa kita tarik kesimpulan jika matahari itu berhubungan dengan api. Dan dari sini kita mulai bisa memahami mengapa Luffy bisa menggunakan teknik yang berbau api, karena itu adalah salah satu kemampuan dari Mythical Zoan Nikanya. Tapi ketika bertarung melawan Kaido, sosok Awakening Luffy ini belum menggunakan kemampuan yang bersifat api. Jadi Mimin rasa kemampuan tentang api adalah kemampuan yang nantinya akan dikuasai oleh Luffy. Bahkan mungkin akan melebihi kemampuan api dari beberapa karakter yang sudah menggunakan api lebih dulu, misalnya Sabo, Sanji, atau bahkan Akainu. Karena panas dari inti matahari sendiri itu adalah panas api pada level api putih, api yang paling panas di dunia. Dan level api putih ini tentu akan jadi sebuah serangan yang sangat luar biasa. Kemudian warna tubuh Luffy pada wujud Gear 5 sudah dikonfirmasi oleh Momonosuke, yaitu berwarna putih. Nah, bukankah ini bisa menjadi suatu petunjuk yang jelas bahwa tubuh putih Luffy itu nantinya akan menjadi panas membara seperti panas inti matahari yang berwujud api putih. Lalu jika kemampuan tentang api putih ini bisa muncul ketika melawan Green Bull, ya tentu bakal kebakar deh semua hutan belantara si Admiral. Karena kan salah satu musuh alami tumbuhan itu adalah api. Karena itu kan banyak terjadi peristiwa kebakaran hutan. Kemudian api putih yang membara di tubuh Luffy itu tentu akan bisa berbuat banyak untuk melawan Magu-Magu nominya Akainu. Ya, Mimin masih berharap sih jika Luffy akan menghajar orang yang sudah menghabisi es ini dengan tangannya sendiri. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini ya. Intinya ada dua kemampuan yang bisa dikembangkan oleh Luffy, yaitu pengaruh terhadap lingkungan dan kemampuan api putih inti matahari. Ya, jika ada tambahan, saran dan kritik bisa nakama sampaikan pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Ciao.